Baiklah pemirsa, kita langsung saja dengan Pak Halim. Kita sapa dan tadi kita sudah sapa beliaunya, dan kita akan lanjutkan dengan persoalan-persoalan dan masalah-masalah informatif bagi Anda yang juga bisa berguna untuk pemahaman dan keilmuan bagi Anda semua tentang KONI. Tupoksi KONI apa? Ya, jadi Mas Isma dan pemirsa Jember 1 TV, KONI ini adalah lembaga organisasi masyarakat yang bertugas pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa tugas KONI yang paling utama adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan, mengkader dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga, baik dari mulai pembinaan atlet, kemudian pelaksanaan, juga sebagai pengawas terhadap atlet yang ada di daerahnya masing-masing. Itu tupoksi yang pertama. Kemudian tupoksi yang paling penting adalah bagaimana pembinaan olahraga, terutama yang ada di bawah naungan KONI. Itu kalau di Jember ada sekitar 36 cabur. Pertama adalah mungkin prestasi yang akan ditorehkan, terutama peringkat Kabupaten Jember di tingkat Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah pembinaan pelatih. Pembinaan pelatih dalam artian kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan maupun Kanpora, karena stakeholder dua ini yang selalu menaungi kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Kabupaten Jember. Kenapa kok kita bicara Dinas Pendidikan? Karena awal mula atlet-atlet yang ada di daerah maupun di semua negara ini adalah dimulai dari sekolah dasar, di mana peranan seorang guru olahraga itu adalah sangat penting. Dalam artian guru olahraga ini adalah sebagai ujung tombak untuk mencari benih-benih muda, di mana sekarang sudah kita terapkan teknologi di mana usia dini anak SD sudah bisa terdeteksi mereka punya kelebihan apa, ketika lengannya memiliki tangan kanan yang lebih unggul, dia berbakat di bulu tangkis. Ketika dia mempunyai otot kaki yang lebih bilingual, dia punya kecepatan di lari. Seperti itu. Mungkin ini nanti yang akan kita terapkan di tahun 2017 ini. Ya, jadi KONI melakukan pembinaan, ya, terutama juga terhadap peningkatan kualitas atlet, begitu ya. Betul. Dan banyak cabur yang ditangani. Betul. Cabur adalah cabang olahraga yang banyak ditangani. Ya. Untuk di Kabupaten Jember, mungkin bisa disampaikan grade yang paling atas ini cabur apa? Jadi gini, selama 2 tahun saya kebetulan memimpin KONI. Alhamdulillah peringkat Kabupaten Jember terutama prestasinya sudah ada peningkatan yang signifikan. Kalau di tahun 2015 kita berkutat di angka peringkat 20 di tingkat Jawa Timur, tetapi alhamdulillah kemarin ketika ada event Popda kita sudah meningkat pada level angka 11. Ini artinya bahwa Kabupaten Jember potensinya sangat besar. Data realistis yang ada di kami bahwa kita sudah mengungguli Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso. Jadi harapan sudah sangat artinya secara peta kan kalau di olahraga itu terukur dan pembinaan itu tidak bisa secara instan, tetapi dimulai dari bawah dan berkelanjutan. Tidak mungkin tahun ini kita berikan bantuan, tahun depan tidak. Ini kan akan memutus mata rantai yang atlet telah lakukan, ataupun cabur, ataupun kami yang telah lakukan pembinaan. Otomatis kenapa kita kemarin rame-rame bagaimana dengan dana pembinaan KONI masih belum turun, tapi kita sudah bisa mengkomunikasikan, memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah bahwa peran serta KONI terhadap pembangunan terutama di bidang olahraga, karena nampaknya tahun 2018 kita juga akan menghadapi event Asian Games, di mana prosesnya kan tidak langsung mereka runtut merekrut atlet, tetapi dimulai dari bawah.
Artinya seleksi mulai dari tingkat daerah, provinsi. Seperti ketahui kita punya stok pemain timnas yang sangat dominan. Ada Bayu Gatra, ada Andi Firmansyah, walaupun Andi Firmansyah tersebut kelahiran Jember, tapi kita kemudian beliau hijrah ke Surabaya, seperti itu. Ya, kita tahu banyak sekarang sudah mulai girohnya sudah tinggi terhadap keolahragaan, terutama kalau kita lihat di beberapa wilayah itu adalah selain sepak bola adalah bulu tangkis, kemudian tenis lapangan, terus kemudian renang. Di beberapa wilayah di Kabupaten Jember banyak memang yang menggiatkan olahraga di bidang itu. KONI berkepentingan dan juga memiliki andil besar dalam pembangunan bidang olahraga. Akan seperti apa olahraga di Kabupaten Jember ini? Jadi gini, konsep yang sering kami tawarkan kepada pemerintah daerah, artinya di setiap kami ketemu, mengadakan audiensi, bertukar pikiran baik dengan bupati maupun teman-teman DPRD. Pertama adalah konsep pembangunan pendidikan olahraga itu harus kita mulai dari sekolah. Sekolah itu ada tahapan ketika anak SD sudah mendapatkan pendidikan olahraga dari guru olahraganya, mereka akan mengikuti turnamen. Turnamen ini dinamakan O2SN. O2SN ini adalah olahraga pertandingan di mana diikuti oleh tingkat SD dan SMP. Dari situ, dari sekolah-sekolah mengikuti O2SN itu baru nanti kita akan ikutkan di lomba yang lebih tinggi, sehingga kan ada sistem olahraga yang berkelanjutan. Dari menang O2SN, katakanlah mereka menang di tingkat SD, kita ikutkan di tingkat SMP, baru di tingkat SMA, baru mengikuti kejuaraan yang berada di bawah level nasional, yang pesertanya adalah KONI-KONI kabupaten dan provinsi. Seperti itu. Anda 2 tahun menjabat sebagai KONI. Kurang berapa tahun lagi? Insya Allah kurang 2 tahun, Mas. Kurang 2 tahun lagi menyelesaikan tugas untuk pembinaan olahraga di Kota Jember. Dan tentu saja ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan tentang pembinaan atlet dan segala macam. Terus bagaimana dengan pembinaan manajer, pembinaan sekelas wasit dan segala macam? Apakah di Jember sudah bisa memproduksi itu? Iya, jadi gini, Mas Isma dan pemirsa Jember 1 TV, ke depan di olahraga ini adalah kepentingan pelatih. Ini sudah merupakan suatu kebutuhan bahwa pelatih ke depan harus sudah berlisensi. Artinya nanti kita akan mengupayakan pelatih-pelatih dari tiap cabur bisa mendapatkan lisensi, karena nanti ketika pertandingan baik di tingkat nasional maupun kejuaraan tingkat daerah, nanti pasti akan dimintai pelatih-pelatih yang berlisensi. Artinya apa? Terapan-terapan sekarang tidak hanya sebagai praktek di lapangan, mereka juga bisa mendapatkan bekal di bidang pendidikan maupun seperti yang saya sampaikan di awal, terutama di bidang teknologi. Seperti itu. Dan tentu saja banyak pelatih, kemudian pelatih dan juga manajer, betul. Tentu saja include di klub-klub masing-masing. Ketika itu di bawah KONI perannya adalah meningkatkan kualitasnya, berarti dengan mengikutkan pendidikan atau memberikan lisensi. Apakah ada kewenangan lagi KONI untuk bisa menganggarkan gaji-gaji pelatih seperti itu? Jadi bisa. Jadi di KONI walaupun dana yang kami terima itu adalah dana hibah, tapi walaupun kami organisasi masyarakat, kami juga melibatkan tenaga perencanaan dari pihak Bapekap. Bahkan hampir separuh dari staf kami itu adalah staf-staf dari pegawai pemerintah daerah. Seperti itu. Artinya
sejak awal kami sudah merencanakan tahapan di tahun ini apa yang kita prioritaskan, tahun kedua apa, tahun ketiga. Seperti sekarang ini mungkin kita akan upayakan bagaimana pelatih-pelatih berlisensi di Kabupaten Jember ini semakin banyak. Saya kira itu tahapan untuk 2017 ya? 2017 ya, hampir gitu ya? nanti Oke. cabur Kita akan berlisensi. lanjutkan lagi, kita akan bahas lagi tentang bagaimana pelatih dan juga manajer-manajer di sekolah-sekolah sepak bola seperti itu di tingkat bawah atau mungkin juga klub-klub, dan bagaimana regulasi atau kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh klub-klub itu bisa berkembang sesuai dengan tahapan menuju olahraga nasional berprestasi di Kabupaten Jember setelah yang satu ini.